Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kita nggak ketemu nih. Udah lama juga gua nggak bikin konten di Jurnal Mantan. Baru kali ini lagi kesempatannya ada. Dan kebetulan punya narasumber yang cukup menarik dari kota rocker Surabaya. Ceritanya banyak yang menarik, tapi harus digali lagi lebih dalam. Dari perjalanan hidup yang cukup menarik sampai sekarang menjadi abdi negara ya. Abdi negara ya, Bang? Bukan, pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Tapi kenapa dia mau menjadi pelayan masyarakat? Wah, pasti menarik. Yuk, kita ngobrol bareng Cak Didik. Gue Roganse. Tonton terus Kisah-kisah inspiratif dan unik dari perjalanan hidup seseorang di Jurnal Mantan. Cak, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana nih pelayanan masyarakat nih? Pelayan. Emang pelayan masyarakat. Apa sih menarik dari pelayan masyarakat, Cak? Jadi gini. Awal ya, saya tidak terbesit sama sekali untuk menjadi pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat dalam artian, alhamdulillah Allah menakdirkan saya menjadi anggota DPRD Kota Surabaya. Kalau menurut kacamata saya, DPR yang benar itu adalah pelayan, bukan pejabat. Karena keluhan masyarakat, ya kan, di mana kita tinggal, di mana dapil kita itu, kalau bisa minimal kita selesaikan, meskipun tidak 100%, itu saya anggap sudah bagian daripada sanggup kita untuk ketika kita meninggal nama kita menjadi baik. Jangan sampai dalam pikiran anggota dewan itu pejabat, bukan. Itu makanya saya mencap diri saya itu, saya ini pelayan. Tapi sebelum kita ngomong jauh nih, Cak ya, mungkin ini bukan cita-citanya Cak nih sebagai pelayan masyarakat. Kita ngobrol dulu masa kecil nih, kecil. Apakah dari pelayan masyarakat ini memang kisah hidup dari kecil yang wah gue besok harus seperti ini nih. Kecilnya Cak nih gimana sih? Hidupnya, didikan orang tua seperti apa? Saya lahir itu di tengah perkampungan, meskipun di kota besar ya Surabaya, di dekat Tugu Pahlawan, di kota besar, tapi di dalam kampung. Jadi rumah orang tua saya itu sangat kecil sekali, dalam kampung, mobil nggak bisa masuk. Artinya apa sih cita-cita anak kampung itu kan nggak terlalu muluk, nggak terlalu tinggi ya. Tapi orang tua pegawai negeri atau? Orang tua saya kebetulan pegawai negeri tapi tingkat rendahan. Oke. Ya, orang tua saya bersaudara laki semua 5, meninggal 1. Saya anak nomor 3. Oh, nomor 3 ya? Tulang punggung nih? Kalau tulang punggung sih enggak, artinya saya ditinggal ibu saya ketika ibu saya masih muda, usia 40 tahun, nggak terlalu tua. Saya naik ke kelas 3 SMA. Oke. Ya kan? Jadi kalau ngomong cita-cita itu nggak terlalu muluk-muluk mestinya. Dan dalam pikiran saya waktu itu, yang penting saya sekolah bagus. Dan menurut saya ini anak pandai. Anak pandai? Pandai, betul. Kok yakin pandai? Ya, karena saya sekolah dasar itu di negeri. Oh, dasar dari negeri ya? SMP itu negeri. Karena zaman dulu kan SMP itu negeri kan nggak mudah. Zaman saya itu pakai tes. Zaman itu betul. Saya apalagi sekolah favorit. Saya di Surabaya itu SMP Negeri 2. Itu favorit. Yang alumni sana itu Pak Tri Sutrisno, Wakil Presiden, ya. SMP Negeri 2, SMA Negeri 7, Jalan Negeri. Artinya orang tua saya untuk membiayai sekolah nggak terlalu pusing. Emang pinter ya? Pinter memang, iya. Memang pinter ya, memang apa adanya pinter.
Cuman ya itu keterbatasan saya anak orang kampung, tapi saya nggak minder. Bergaul saya di sekolah ya dengan beragam teman-teman. Ada yang ekonomi rendah sampai tinggi, apalagi SMP Negeri 2 kan favorit rata-rata anak orang kaya waktu itu. Cak sendiri yang dibawa ya? Ya Bawa-bawa banget sih enggak? Ya. Saya malahan itu pada saat kelas 3 saya tidak pernah bawa uang saku. Oh iya? Tidak pernah sama sekali. Karena teman saya ini kebetulan dia naksir satu bangku dengan saya. Ada teman cewek, anaknya kepala dinas. Oke. Kepala dinas provinsi. Jadi nggak bawa uang saku, tiap hari saya ditraktir lontong mie sama es degan tuh di kantin di SMP Negeri 2 itu. Jadi kan saya sangat beruntung. Nggak bosan ya waktu? Ya nggak bosen lah ya. Teman baik semua. Ya. Oh, akhirnya jadi sahabat kali itu? Ya akhirnya iya jadi sahabat. Oke. Ya, jadi dia naksir cewek nih ya? Cewek yang naksir teman saya satu bangku. Oh gitu. Apa-apa. Terus apa didikan orang tua nih keras nggak Cak? Kalau didikan ibu saya khususnya, ibu almarhum itu disiplin sekali. Kan kalau di kampung itu kita tahu bahwa anak-anak kampung itu kadang-kadang kan orang tuanya membiarkan bermain sampai jam berapa. Saya waktu masih kecil itu jam 8:30 malam itu udah dicari sama ibu saya. Harus ada di rumah. Seperti itu. Saya ingat sekali dan karena ekonomi ya sederhana, saya ingat namanya makan telur dibagi 4 itu ya saya. Oh ya, telur dibagi 4? Dibagi 4. Saya, kakak saya 2, seperempat. Bukan telur dibagi 2. Itu karena faktor ekonomi atau? Kalau ngomong ekonomi ya karena dididik dengan apa? Disiplin tadi. Disiplin ya. Kalau ngomong keras sih enggak, disiplin. Ya kan saya ingat waktu sekolah dasar kan rumah saya di Jalan Sulung sama sekolah saya itu kan dekat. Bawa uang saku pun terbatas. Malah tetangga saya itu yang saya lihat orang tuanya tidak begitu pekerjaannya nggak settle. Tapi dia bawa uang saku banyak. Makan bakso itu saya ingat sekali waktu SD itu kalau orang kan beli bakso beli ada pentolnya Saya mau berangkat ngaji gitu menjelang maghrib, saya beli bakso itu beli mie-nya aja. Oh, mie aja. Mie kuning, dikasih sambal dikit, dikasih saus, dikasih kecap, diaduk, makan itu. Karena beli pentolnya nggak cukup duitnya. Emang berapa waktu itu? Wah, lupa saya uangnya. Pokoknya di antara teman-teman ya nggak terlalu besar. Enggak ya, maksudnya buat jajan itu tuh berapa tuh? Mie sama kecap tuh? Wah, lupa yang seingat saya beli pentol aja berat. 25. 25 nggak sampai kayaknya, nggak sampai. Belum ya? Belum Tahun sampai. berapa sih itu, Cak? SD saya waktu itu tahun saya masuk SD kelas 1 itu saya lahir 66. Berarti sekitar tahun 78 gitu kelas. Itu masih 4, sen 5. kali ya? Iya. Masih sen kali. Kalau ibu disiplin, Ya. ilmu yang didapetin dari ibu. Iya. Kalau bapak? Kalau bapak lebih bijak, karena bapak saya ya saya tidak artinya zaman segitu ya. Bapak saya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Belanda. Oh, Karena di samping smart ya mungkin ya, pergaulan juga gitu. Padahal kalau ngomong jabatan di instansi Dolok Jatim juga nggak terlalu tinggi, cuman ketika berapa bahasa? sering baca gitu saya lihat. Berapa bahasa bisa bapak? Yang saya tahu yaitu Jerman, Belanda, Inggris itu. Oke. Ibu disiplin, bapak pinter beberapa bahasa. Terus yang Cak petik dari ibu dan bapak ini apa? Yang Cak ambil sampai sekarang? Ini bagi saya ya pelajaran hidup. Kita sukses begini, saya sukses seperti ini itu memang dari Allah ya, dari Tuhan ya. Tapi yang terpenting juga adalah doa dari orang tua, khususnya ibu. Saya ingat sekali waktu saya masih kecil, waktu saya mau masuk SMP Negeri 2 yang tes itu, tiap malam itu ibu saya bangun tahajud.
Dan kalau pagi itu, subuh itu saya dibangunin untuk sholat. Artinya dengan doa orang tua, insya Allah apa yang diharapkan anak ini bisa tercapai. Makanya kalau saya melihat ada orang tua sekarang lihat anaknya nakal, terus dimarahin, apalagi sampai keluar kata-kata kotor, kamu nanti seperti ini saya jadi miris. Padahal kalau dipikir secara logika, anak itu adalah titipan, betul nggak? Betul. Namanya anaknya Mas Roni kan titipan kan, iya kan? Ketika anak ini nakal, itu ya mintakan doakan kepada Tuhan yang memberi kita. Nah, itu. Biar nggak nakal. Iya. Diarahkan sambil didoakan. Gitu. Bukan dimarahi saja. Wah, tapi orang dulu kayak untuk ngebentuk mental dulu kali. Iya. Mungkin nggak semua, Cak. Iya. Untuk membentuk mental ada yang begitu. Dari beberapa orang-orang sukses yang saya interview juga, bahkan ada yang ngeri juga ya. Tapi kebentuk mental. Mungkin cara dari orang tua Cak berbeda atau cara pandang Cak berbeda. Ya itu aja, cuman disiplin, ini begini didoakan itu. Tapi di antara berapa bersaudara tadi, Cak? 5 meninggal 1, laki semua. Berarti tinggal 4 nih ya? 4 ya. Oh, laki semua nih? Laki semua. Nggak ada cewek? Nggak ada. Terus yang paling pinter siapa nih? Yang paling pinter menurut saya dan yang nomor 2 pastinya. 2 dan 3. 3. Cak nomor 3 ya? 3. Oh, nomor 2 dan 3 ya. Nah, yang ikut jadi mengayomi masyarakat nih siapa? Alhamdulillah saya. Jadi dan saya pun jadi DPR ini nggak nyangka juga, Mas Roni. Nggak nyangka. Jadi gini. Emang kuliah di mana dulu? Saya kuliah menjelang saya ada cerita. Jadi begini saya cerita. 98 waktu reformasi, ya kan? 97 98. Semua pada bergerak kan waktu itu. Di wilayah saya kan memang wilayah merah PDI Perjuangan. Dan orang-orang tua waktu itu berharap ke saya, tolong disupport kita bikin baliho, ya kan, reformasi seperti itu. Saya support. Kebetulan secara pekerjaan saya kerja di swasta, agak mending lah. Oh, waktu itu udah kerja tuh ya? Kerja di swasta. Oh. Agak mending saya support. Dari pendirian baliho itu dilukis cuman. Oh, digambar kain ya? Iya, dilukis. Oh, Kebetulan iya, ada iya. tetangga saya itu pelukis, almarhum. Cak Pi itu pelukis terkenal. Dari gambar itu lukisan akhirnya gede. Bapak-bapak orang tua ini, senior-senior saya, kita bikin posko aja. Ingat kan? 99 posko Iya. PDI Perjuangan di mana-mana. Akhirnya di wilayah saya di Jalan Sulung itu, Sulung Kali berdiri posko PDI Perjuangan bagus. Sempat juara waktu Bu Mega di Madiun juara. Nah, dari sana pemilu di wilayah saya, kecamatan saya ada anggota DPR terpilih. Dalam pikiran saya nggak terbersit sama sekali ingin jadi dewan itu, DPR nggak ada sama sekali, tidak ada. Ketika ada pertemuan rapat saya masuk jadi pengurus PDI Perjuangan ini, saya lihat kok SDM-nya seperti ini. Nah, 99. Merasa harus banyak harus perubahan. Iya, jadi saya berpikir begini kok jadi DPR, kok artinya kan Tersentuh ya? Iya, partai ini kan nggak bagus gitu loh. PDI Perjuangan kalau sampai SDM-nya kurang bagus jadi dewan kan nggak bagus. Dari sana akhirnya saya didorong sama senior-senior agar bisa ke depannya mencalonkan. Padahal 99 itu kan banyak kesempatan. Waktu itu kan banyak jadi anggota DPR dari PDI banyak kan. Perjalanan pengurus jalan-jalan 2004 saya kenal namanya almarhum Haji Abdul Ghani, mantan wali kota Mojokerto. Ya, beliau ini saya anggap seperti orang tua saya sendiri, menyampaikan, Mas, sepandai apapun di partai politik ketika sampai tidak punya gelar sarjana itu nggak bagus. Oh, saat itu kuliah belum selesai? Belum. Oh, belum. Saya nyanyi rock dan lain-lain, nanti flashback ya ke nyanyi rock. Itu dalam politik. Akhirnya saya kuliah, udah merit. Kuliah, ya sampai berjuang bagaimana saya harus punya titel sarjana.
biaya sendiri ya gitu. Oh, kuliah biaya sendiri? Iya. Pejuang hidup. Ya itu. Ya. Sampai tetangga saya ada bilang kalau saya berangkat kuliahnya kan malam. Setelah maghrib kan, bawa tas gitu. Oh, abang Itu kredit. kuliahnya orang kerja itu. Iya, sama teman-teman saya banyak dari Ubara. Maaf, dari kepolisian. Oh, polisi. Kepolisian, iya. Bawa tas gitu dipikir, abang kredit berangkat gitu. Tetangga saya bilang, Intel kali, Intel. Ya, bukan. Bagi saya itu cambuk gitu. Oh, kredit itu cambuk. Iya, abang kredit kan, bawa tas itu kan biasanya di kampung kamu kan abang kredit ya, abang kredit. Tukang kredit kan. Bawa tas itu saya kuliah sampai selesai. Ya, karena apa? Sebelumnya ketika SMA, saya kan pada saat SMA Negeri 7 kelas 2 naik ke kelas 3 ditinggal ibu. Oke. Ibu meninggal. Dalam pikiran saya waktu itu saya tidak terbesit untuk menjadi orang sukses. Nggak ada semangat. Karena apa? Saya jadi sukses pun buat siapa? Buat siapa ya? Iya, Ibu nggak ada. Ibu nggak ada. Bapak? Bapak masih ada. Akhirnya kelas 3 itu namanya sekolah itu bisa dihitung dengan jari. Oh, Cak. Iya. Masuk sekolah tuh. Iya, masuk sekolah. Seandainya sekarang mungkin saya sudah di drop out saya. Itu stres tuh ya? Atau depresi karena ditinggal orang tua? Iya, ditinggal ibu khususnya. Jadi dalam pikiran saya waktu itu, percuma deh. Sekolah tinggi-tinggi nanti ini nggak ada yang dibanggakan ya Siapa kan? yang mau nikmatin? Ya, gitu ya. Ya, sampai kelas 3 itu masuk sekolah itu seminggu kadang 3 kali. Ini nyata. Akhirnya guru BP kan di SMA negeri ada BP kan. Nah itu tuh, Cak tuh nggak masuk kemana? Ya di rumah. Oh di rumah? Iya. Nggak Badung ya? Nggak Badung, nggak. Kalau bukan seperti teman-teman sudah datang di sekolah terus lari keluar, enggak saya. Oh di ngumpet aja di rumah tuh? Iya, Diem, ya? kadang saya keluar, ya tetap pakai baju sekolah, keluar, tapi nggak ke sekolah. Gitu. Cabut lah ya, cabut ya? Iya, cabut. Kalau teman-teman kan nggak datang di sekolahan, ya kan, udah masuk terus ngilang. Oh, Itu kan bukan nakal ya? bukan nakal seperti itu saya. Oh. Padahal ngomong pinter saya pintar. Akhirnya pada suatu hari guru BP itu kan mesti kalau nggak masuk saya bawa surat. Ya, saya ini kan smart kan banyak akalnya. Tanda tangan bapak saya ini saya tembak bisa saya. Jadi surat saya bikin, saya tanda tangan, saya tunjukkan. Pada suatu hari guru BP ini diem aja, perempuan kan. Cuman dibacain sudah masuk kelas. Tidak taunya setelah maghrib guru BP ini datang ke rumah saya. Nanya ya? Iya, ke bapak saya. Kebetulan saya lagi keluar nonton film, nonton bioskop. Sama pacar tuh? Nggak mikir pacar waktu itu. Belum pacaran ya? Belum. Terus? Akhirnya besoknya, ini kan saya pulang agak malam jam 9. Bapak udah tidur, saya juga nggak dipanggil. Nggak dicari ya? Nggak dicari, pulang. Besoknya saya datang di sekolahan dipanggil guru BP. Cerita dia, saya kalau tahu seperti itu kondisi keluarga, saya tidak akan datang ke rumahmu di. Jangankan kamu, bapakmu sendiri aja istilahnya patah semangat ditinggal istrinya. Sambil nangis guru BP itu kalau cerita itu. Berarti sebegitu besarnya peran ibu ya? Ya. Ke Cak nih. Sejauh apa sih Cak ini? Ibu tuh sangat berpengaruh buat Cak. Sangat besar sekali. Artinya sekecil apapun kebutuhan anak ini diperhatikan Sama ibu. ibu. Saya ingat sendal itu tiap sore itu pasti dicuci. Tiap hari. Tiap hari. Sendal jepit itu loh. Jadi anak-anak waktu itu ada adik saya belum lahir, 3 anak ini kakak saya 2 itu setiap sore itu mesti disikat, dicuci sendal jepit untuk main bersih terus. Ibu. Jadi tidak ada kata kotor apalagi baju anak-anaknya. Sendal itu loh. Sendal. Tiap hari. Yang paling nggak bisa Cak lupain sampai sekarang nih soal ibu. Ya perhatian-perhatian seperti Pesan-pesan itu. ibu itu. Ya. Ada Ya. pesan ibu yang Cak nggak bisa. Bukan masalah pesannya tapi bentuk perhatian. Perhatiannya Jadi, ya? iya.
Jadi ke semua anak-anaknya. Detail ya, sedetail itu ya. Sedetail itu. Jadi makanya kalau anak sampai ditinggal ibu itu meskipun secara ekonomi ada bapak, tapi perhatian sudah Beda ya, beda. jauh. Jauh ya, Pak. Ya saya ingat. Apalagi ibu saya waktu meninggal itu kan proses sakit berulang kali masuk rumah sakit. Sedih coy. Ya sedih. Sangat ini. Balik lagi ya, kita break dulu. Cak, SMA sempet patah semangat lah ya. Iya. Karena ibu nggak ada ya. Akhirnya lulus nggak tuh? Lulus, alhamdulillah lulus. Diluluskan atau lulus? Nggak, lulus. Karena dia pinter ya. Nilai rata-rata minim 8. Minim 8 tuh ya? Minim 8 nilai. Itu Eptanas ya? Eptanas. Iya. Eptanas ya. Nah, setelah lulus itu, Cak kemana? Setelah lulus, akhirnya kan waktu SMA itu sempat ada band sekolahan. Oh, ngeband. Ngeband sekolahan, ya. Oke. Ini Malam. teman-teman SMA. Ya, malam pentas seni itu dari sana akhirnya mulai kelihatan. Ya. Terus pada suatu hari ada grup band namanya Oracle. Oracle itu Alirannya apa nih alirannya? rock. Metal. Jadi cari vokalis. Jadi di sana itu Oracle senior semua. Saya ingat saya waktu itu pulang dari Jakarta. Saya sempat ke Jakarta sebentar, main sekitar 3 bulan. Pulang dikasih kabar teman-teman ada band Oracle cari vokalis. Formasinya waktu itu Yanhai drum, itu guru drum. Oracle nama Oracle itu nama grup band ini. Oh, bukan orek warteg gitu Ya, bukan. Oracle tuh ya. Oracle. Oh, Oracle. Ya. Bukan Oracle kayak. Ya, banyak orang. Terus gitarisnya itu Sun Ing itu dosen, kan lagi senior semua. Terus basisnya itu Roy almarhum, Roy Rinaldi itu. Nah, saya dites di sana. Oh, audisi nih. Audisi ceritanya. Oke, seru ya. Nah, audisi akhirnya saya yang masuk. Nah, dari sana ikut Oracle itu akhirnya mulai latihan terbentuk. Emang bisa nyanyi? Ya bisa dong nama penyanyi. Nah itu dari bisa nyanyi itu dari kecil atau dari kecil sudah nyanyi. Oh, dari Udah kecil nyanyi, cuman udah. panggung di kampung, panggung di mana. Oh, gitu. 17-an lah ya. Ya, terus di sekolahan malam kesenian tuh bersama band SMA, teman-teman SMA waktu kan pisah kenal ya kan lepas SMA itu kan waktu kelas 3 itu saya juga tampil di gedung sama teman-teman SMA. Akhirnya di Oracle itu mulai terbentuk karena senior semua. Jadi ketika saya nyanyi salah gitu, itu bukan misalkan saya nyanyi lah gitu kan, oh itu kurang naik sedikit gitu. Kurang yang ngajarin ya, karena mereka kan rata-rata senior. Saya paling muda, baru lepas SMA ya, jadi akhirnya dari sana semakin paham, ya kan? Itu Oracle. Oh, diajarin sama mereka ya? Iya. Tapi kok nekat mau coba ikut audisi gitu? Karena Ya. saat itu memang, gue pengen ngeband Iya. Emang pengen begitu? Iya, memang begitu. Karena kan tidak ada kegiatan, saya belum kuliah waktu itu. Ya. Akhirnya berjalan berapa lama sama Oracle? Oracle cukup lama ya, mulai sekitar 3 tahun lah. Sempet buat album tapi? Belum sempat, cuman sudah tur beberapa tempat, termasuk di Sumatera. Oh, tour ya? Tur. Itu bawain lagu siapa, Cak? Bawain lagu kita ada ciptaan tuh ada 2 lagu, sama lagu-lagu Itu rock orang. tuh ya? Rock. Pure rock. Ya. Wih, keren. Surabaya sih ya, Surabaya ya. Terus paling disuka lagu apa, Cak? Waktu Oracle. Iya. Atau yang sendiri lah, yang sendiri. Kalau yang sendiri paling disuka ya lagunya Halloween. Wah, Halloween, Forever at One. Atau Forever and One. Sebelum Forever and One, waktu itu zamannya Dr. Stain. Dr. Stain. Yang kencang How Many Tears. Ya, itu gila. How Many Tears gitu. I Am Alive gitu. I Am Alive. Ya, Future World. Future World. Berarti yang di konser di Jerman lihat juga tuh. Ya, dia. Halloween. Setelah dari Oracle, perjalanan akhirnya ke Bulldozer. Pindah band ini. Pindah band.
Oh, dengan genre yang sama atau lebih kenceng lagi? Lebih kenceng lagi. Tapi sebelum saya ke Bulldozer, sempat ditarik ke power metal, sempat sekali. Power metal? Iya. Wey. Jadi setelah vokalis ini. vokalis, Sebelum si itu. sebelum si Arul. Sebelum si Arul. Arul waktu itu kan dari Banjarmasin. Jadi setelah Pungki almarhum, Pungki kan dikeluarin dari Power karena nggak tahu ada internal, ya kan saya ditarik. Sempat konser di Jember sama Mel Sandi, saya tahun 90 apa lupa saya. Vokalisnya saya. Oh, sebelum Arul ya. Sebelum Arul saya dengan formasi waktu itu Ipung gitar, Mugi drum, Raymond keyboard. Basisnya pemain bass saya di Oracle, Mas Roy almarhum. Oh, oke. Sama power metal berapa lama? Mau minum dulu ya? Iya. Minum dulu aja. Sama power metal nggak terlalu lama deh. Mungkin sekitar 3 bulanan, 4 bulan. Oh iya, tapi gila loh. Bisa sama power metal tuh. Oh, power metal tuh Surabaya ya? Surabaya. Iya. Keren. Terus musisi Surabaya kenal semua berarti ya? Ya kenal. Kenal ya, senior. Kalau yang sekarang nggak tahu ada. Oh, kalau Iya. sekarang rock tuh udah nggak kayak dulu. Ya, ada masanya lah. Kalau saya kan kadang ada festival band, ya kan festival band gitu, saya juri, itu sering. Juri itu kadang-kadang peserta yang muda-muda ini kan ini siapa? Karena rambut saya kan udah nggak panjang lagi. Iya, udah nggak kenal Dalam lah ya. pikirannya kan, apa bisa musik kan gitu, kok bisa juri gitu. Tetap akhirnya sebelum menjelang pengumuman itu mesti saya nyanyi 1 lagu. Oh gitu. Ya, biar Buat mengingatkan ya. bukan mengingatkan, biar mereka yakin saya ini penyanyi rock. Oh, Iya. iya. Saya juri menilai kalian-kalian ini karena saya memang basicnya penyanyi. Masih kuat nyanyi kan? Ya kuat lah. Kuat masih. Biasanya kan nggak setinggi dulu. Oh. Kalau dulu Halloween, sekarang Metallica. Still hard kuat. Still hard nggak seperti dulu ya, enggak. turun. Oh, tapi dulu kuat. Dulu naik setengah ada ya. Wih, gokil. She's gone. Gokil. She's gone. Kalah vokalis asli. Malah naik setengah. Tapi itu dulu ya. Dulu tahun 92. Tapi sama musisi Oracle Power Metal masih baik hubungan. Baik semua. Masih. Iya. Saya cerita juga waktu di Bulldozer, formasi saya Bulldozer kan Yan Hai drum, gitarisnya Ivan Bumerang. Oh, Ivan Bumerang. Ya, basisnya Didit Saksana, Mas Didit. Yang pernah jadi road manajernya Gigi. Oh, Gigi. Ya, iya, Mas iya. Didit Saksana, terus keyboardnya Denny Ireng. Oh, Denny Ireng. Ya, yang ikut Asia Line atau apa. Iya. Vokalisnya saya di Bulldozer. Ini vokalis andalan kayaknya di Surabaya dulu ya. Dulu. Berarti berapa band dulu? Oracle, Power, terus Bulldozer. Nah, dari Bulldozer tuh ke Big Panzer. Big Panzer. Ya, ini lebih kenceng lagi. Enggak, karena ada persoalan manajemen aja. Oh. Jadi kan manajernya yang cari nama Bulldozer itu kan ada manajer, terus kita akhirnya lepas, nggak usah pakai nama Bulldozer karena ada sesuatu hal dengan manajer lama, kita berdiri sendiri pakai nama Big Panzer. Nah, di sebagai seorang musisi, sebagai seorang pelayan masyarakat, abang ini punya nama panggilan sendiri nggak sih? Ya itu Didi Beldek. Didi Beledek. Jadi itu dari zaman nyanyi. Dari zaman nyanyi. Iya. Beledek itu apa, Bang? Geledek Ya, atau? geledek, ya. Oh, dari geledek. Beldek itu kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia petir. Iya, petir. Nah, yang bunyinya kenceng, duara itu. Mungkin karena suaranya kali. Ya, karena suara kenceng. Jadi ceritanya gini. Tahun 90-an, saya pindah di perumahan. Dari Kampung Sulung ke perumahan kecil sama orang tua saya. Itu kita sering nongkrong di tengah lapangan sama anak-anak muda perumahan, main gitar-gitar nyanyi. Di perumahan itu nama Didi itu ada beberapa, ada Didi, ada Dodi, ya kan, ada Didi ya. Akhirnya ada salah satu teman ini yang nongkrong, sekarang udah almarhum, nggak terlalu lama almarhum dia. Oh, baru ya? Ya waktu itu juga dari situ. Okay. Habis ngasih nama saya Beledek itu. Beledek itu selang 2 tahun meninggal, ya kena sakit, kena masih mesin. muda tuh ya? Masih muda.
Dipanggil ini aja, panggil Didik Beldek aja karena suaranya kenceng keras. Oh, gitu. karena suaranya kenceng. Karena khawatirnya kan ada orang nyari Didik siapa di perumahan kan gitu banyak. Beldek. Beldek itu. Oh, udah kenal tuh ya? Ya, kalau Surabaya gitu, karena Didik itu kan nama Jawa. Didik itu kan nama Jawa seperti Agus, ya kan, itu kan umum, ya kan. Bambang itu kan nama umum, nama Jawa. Tapi kalau nyari Beldek Surabaya pasti tahu, insya Allah. Akhirnya jadi nama hoki tuh. Nah, Didik Beldek gitu. Jadi hoki ya, kebawa sampai sekarang. Ya. Ah, terus nih musisi udah, musisi kan udah nih ya. Kuliahnya gimana tuh? Nah, kuliah itu pas jadi musisi itu sambil kuliah atau belum jadi musisi belum. Oh, belum. Ya, jadi musisi berjalan merit. Oh, merit ya, merit Ya, muda berarti ya? Ya, ngomong muda sih lumayan muda. Merit kan sambil jalan musisi juga di politik. Saya kenal sama almarhum Haji Abdul Ghani. Ini mantan wali kota Mojokerto. Oke. Ya, sering kan saya anggap sebagai orang tua saya sendiri memberikan masukan. Mas, di politik itu sepandai apapun kalau tidak punya gelar sarjana itu pasti kan tidak. Tapi waktu itu udah tertarik pindah ke situ atau ke jalur politik atau masih ngeraba-raba aja mencari peruntungan baru atau? Ya, karena itu tadi di 99 waktu itu anggota dewan dari PDI ini kurang. Oh, karena itu ya. Itu karena akhirnya saya terpanggil. Ya kan terpanggil, akhirnya saya kuliah serius. Berarti ninggalin musik dong ya? Sambil jalan. Oh, sambil jalan. Sampai sekarang pun saya jadi pelayan masyarakat, anggota DPR, tetap jalan musik. Tetap ya? Iya, komunikasi teman-teman tuh kadang-kadang bikin event apa, kita support. Kadang saya, ada event ini, ayo di nyanyi kamu, ya, tetap nyanyi. Kadang juri ya tetap juri, meskipun nggak dibayar, nggak masalah. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Saat itu nggak apa-apa ya. Terus akhirnya ke politik lah ya, Iya. menseriuskan di situ ya, Iya, sambil menserius. belajar, Iya. sambil kuliah. Akhirnya perjalanan Cak nih dari musik menuju politik. Iya. Kenapa bisa sampai mau Jadi pelayan. Pelayan itu tadi. Jadi gini, 2009 saya jadi DPR pertama kali. 1 tahun awal sampai 2010. Oh, 2009 ya? 2009. Oke. Sampai detik ini alhamdulillah 3 periode. Insya Allah 2024 periode yang keempat. Jadi setahun itu sempat muncul sifat manusia. Sombong. Ya. Oh, Cak nih ya? Iya. Oh ya. Jujur saja. Jadi kalau kemana-mana itu pakai safari, pakai pin. Merasa ya, serasa gitu. Iya, pakai Oke. pin. Saya ini DPR kan gitu, ada pinnya gitu. Kadang saya lihat makanya itu manusiawinya muncul sombong 1 tahun. Dalam perjalanan akhirnya saya merasa berpikir saya, ya semua itu karena Tuhan ya, karena Allah membuka hati saya. Artinya ada sentilan mungkin. Iya. Ada sentilan ya. Jadi gini, saya tidak mau banyak teman saya jadi DPR, jadi pejabat masuk penjara. Naudzubillah min dzalik. Iya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Setelah jadi DPR, tidak jadi DPR, hidupnya susah. Pasti pada saat dia menjabat ada sesuatu yang salah. Betul kan? Oh, itu jadi pembelajaran. Pembelajaran. Ini kan perlu dikaji, perlu dicerna ya. Akhirnya saya berpikir, Allah memberikan saya jabatan ini bukan jabatan yang senang. Bukan jabatan yang dikasih hadiah. Amanah ya. Ya, di samping amanah, ini adalah ujian. Allah menjadikan saya DPR ini ujian. Apakah saya ini layak menjadi DPR? Ya kan? Dan jadi DPR ini adalah jadi pelayan kalau yang benar. Ketika kita laksanakan jadi pelayan, insya Allah kita akan menanamkan kebaikan dan insya Allah akan reward surga menanti. Itu yang Cak yakin. Iya, gitu ya. yakin. Nah, kesombongan di awal itu gimana ceritanya tadi tuh? Ya, sifat manusianya muncul. Kemana-mana pakai safarian. Pin ya? Pin. Saya sekarang hampir tidak pernah saya punya baju safari, tidak ada. Saya di mana-mana ya, celana saya hitam ini. Ya ini celana jin ini. Hitam, atasnya baru kemeja.
Kecuali paripurna baru pakai jas. Kalau dikerja di kantor pun ya pakai sepatu cap, pakai kemeja biasa gitu aja, santai aja. Nggak pernah pakai safari. Nggak ada, bukan nggak pernah, tidak punya safari. Berarti sentilan yang menyadarkan Cak tuh apa tuh? Ketika kesombongan, wah gua nggak boleh nih kayak gini nih. Itu apa tuh? Sentilannya apa? Ya renungan tadi. Renungan ya? Kenapa setelah tidak jadi DPR hidupnya susah? Kenapa banyak DPR setelah tidak Nggak panjang ya ininya ya, jabatannya ya, panjang. masanya ya. Gitu Ya. itu yang ada. Makanya akhirnya saya berprinsip ketika di agama saya diajarkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Bermanfaat itu dalam artian bukan membantu dengan uang. Saya ini DPR kan bisa membantu dengan kebijakan di kota saya. Misalkan ada warga yang tidak tersentuh terkait bantuan, warga ini miskin, kan saya bisa menghubungi dinas sosial, wali kota, camat, seperti itu. Di samping ya apapun yang bisa saya lakukan termasuk tidak pernah berhitung, dan dalam prinsip saya adalah apa yang saya dapat dari jabatan ini, insya Allah sebagian besar itu saya titipkan ke BCA. Pasti Bang Roni kan BCA, Bank Sentral Asia. Iya kan? Ya. Bagi saya adalah BCA itu Bank Celengan Akhirat. Oke. Ya, misalkan ibu pengajian butuh sound system, kasih. Tapi bukan dengan, masalah kampanye. Tapi dengan kebijakan tadi itu. Di samping kebijakan, enggak, dari uang saya pribadi. Oh, dari pribadi. Iya. Oke. Teman-teman 2 tahun yang lalu belum kampanye saya beli sound system tuh 50 biji di Jakarta. Kalau di sini kan lebih murah kalau beli banyak. Terpaut 500.000 CSR pribadi ini. Iya. CSR pribadi. Ya? Iya, karena itu tadi persoalan memilih bagi saya itu adalah Allah yang menggerakkan manusia. Jadi ibu-ibu pengajian saya kasih sound, saya sampaikan, sampean milih saya Bu, alhamdulillah. Tidak milih saya tidak ada masalah. Yang jadi masalah pengajian ini kalau tidak punya sound system, dipakai baca Yasin tahlil apa? Masa cuap-cuap suaranya keras kan sampai. Kalau ketika saya kasih sound ini dipakai Yasin tahlil, saya dapat apa? Pahala. Itu Betul, lebih betul, penting. Keren. Nah, Cak, ini balik nih. iya. Sebelum jadi politik tuh, Cak tuh hidup penghasilannya gimana, Cak? Menghidupi, kan udah nikah kok gitu. Iya. Saya waktu itu kerja di Remon Musik. Jadi kayak marketing gitu lah. Oh, marketing. Iya. Alat musik. Iya, Oke. berkaitan dengan musik. Kadang tetap nyanyi dari itu. Ya, dibilang cukup ya cukup lah. Ya, hidup sederhana. Akhirnya baru lari ke mencari peruntungan baru kali ya. Bukan mencari peruntungan, ya nggak tahu jalannya. Sesuai ngalir. Saya jadi dewan mestinya kalau ngomong aturannya. Saya waktu itu posisi saya ngomong skor itu 2004, saya ini sekretaris PAC, skor saya tinggi, mestinya nomor urut. Waktu itu 2004 aturannya kan tertutup nomor urut. Saya ditaruh nomor 11, bawa sendiri. Ketika 2009, ini kan suara terbanyak, saya nomor urut 1. Tapi kan belum tentu jadi. Iya, Pak. Suara terbanyak, saya tidak punya duit. Waktu itu di dapil saya incumbent itu ada 3. Artinya internal partai saya. Modal saya waktu itu 2009 untuk kampanye itu cuma 70 juta rupiah. Tapi karena saya yakin, alhamdulillah saya ini orang lapangan, banyak teman. Teman di mana-mana, tempat nongkrong, akhirnya banyak yang milih saya jadi dewan. Dengan modal 70 juta. Padahal lawannya incumbent banyak. Hoki juga. Ya, ya. oke ya. Berarti Cak ini faktor lakinya tinggi ya. Iya. Oh, doa ibu tuh, Cak. Ya. Amin. Cak tuh pernah ada di titik terendah. Saat titik terendah tuh kan, wah, gua nggak punya apa-apa atau apa gitu. Pada saat 2009,
Setelah kampanye memang saya secara de facto saya ini jadi DPR terpilih. Tapi pada saat itu duit saya nggak punya. Ya kan, 70 juta itu dipakai kampanye. Anak saya masuk kuliah. 2009 tuh. 2009. Saya belum dilantik kan. Masuk kuliah itu kan bulan Mei, bulan Juni. Pelantikan saya bulan Agustus. Bingung. Sementara anak kuliah. Kuliah, harus kuliah. Bingung. Nah itu. Harus. Tapi ya alhamdulillah akhirnya ada. Bukan pinjem ya, bukan hutang. Ada yang ngasih. Ada yang ngasih. Ya itu, karena kita kalau selama kita itu baik sama teman, insya Allah ada jalan. Saya cerita padanya, saya nggak usah malu, nggak usah gengsi, cerita ke teman-teman. Ini gimana, saya mau kuliahkan anak saya. Waktu itu ya 2009 ya, bayar kuliah tuh hampir 20 juta. Gede itu. Udah gede waktu itu. Gede Ya. banget. Akhirnya ada teman cerita, yes, tak bantu, tak kasih, nggak pinjem, kasih 10 juta. Terus ada teman lagi bantu, ya saya ngomong apa adanya. Makanya dari sana saya sempat berpikir terus, kalau kita baik, insya Allah dibantu orang. Makanya di politik ini, jabatan ini, pelayan ini saya betul-betul manfaatkan untuk kebaikan ke masyarakat. Persoalan Allah menggariskan baik ke saya atau insya Allah ke anak cucu saya, itu harapan saya. Cakep. Bermanfaat. Prinsip hidup apa, Cak? Prinsip hidup saya simple aja. Saya tidak mau diusik orang dan saya tidak berharap juga untuk mengusik orang lain. Tidak mau diusik orang. Iya, saya tidak akan mengusik orang lain. Ya. Nggak kepo istilahnya, ngapain ngusik biar begini. Masih santai aja ya kan. Terakhir nih, setelah udah nggak di politik, Ya. mau balik ke musik lagi nggak? Namanya musik itu sampai kapanpun, sampai kita tua usia berapapun, Reoni sama loh, teman-teman. tetap sampai sekarang tetap reuni. Oh, masih Tetap. ya? Oh. Ini tadi barusan dihubungi mau membahas terkait apa, mengenang Pungki Deas yang nyanyi lagu Lamunan yang lalu biarlah berlalu, itu Andromeda. Itu Coba nyanyi power metal, Cak. lagu apa? Atau apa ya? Atau lagu barat lah. Nggak usah tinggi-tinggi, Cak. Nggak usah tinggi-tinggi. Ini gitarnya sayang, senarnya lagi putus nih. Bokis. Bon Jovi. Metallica aja Enter Sandman. Oh, Enter Sandman. Enter Sandman. Boleh. Coba, Cak. Say you pray, little one, don't forget my son, to include everyone. Wih, berarti kemarin nonton nggak? Yang di Senayan? Iya, nonton. Wah, sama dong kita. Cak, thank you, Cak ya. Udah mau ngobrol sama saya. Semoga banyak yang dipetik dari kisah hidup Cak, perjalanan hidup. Iya. Perjalanan hidup seorang rocker, men. Iya. Rocker sejati ini. Cak, Ya. semoga sukses. Ya, sama-sama. Dan semoga lancar Amin. ibadah Amin. hajinya. Amin. Terima kasih. Gue Epoy, Gue Roganse, tonton terus kisah-kisah inspiratif dan unik dari perjalanan hidup seseorang. di Jurnal Mata.